Saya melihat beberapa konten kreator pagi ini berbicara tentang the power of kolaborasi. Ada dua konten kreator, kemudian ada juga yang berbicara tentang baterai 8, kekuatan. Dan di situ berisi tentang the power of focus. Dan progres apa tentang VTube pada hari ini? Apakah sudah ada detik-detik atau mungkin ada kabar terbaru? Anda simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi dan salam ekstrim selalu ya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kepada Anda dalam keadaan yang terbaik. Semoga Anda semuanya juga dalam keadaan yang sama, saudaraku. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share. Serta bila ada sesuatu Anda bisa komentar di kolom komentar, tentunya positif. Oke saudaraku, kemarin saya membahas beberapa hal tentang komentar dan juga pembahasan sedikit tentang KPI. Kemudian pada kesempatan hari ini saya seperti biasa alhamdulillah bisa on dengan video, karena kemarin beberapa hari saya sibuk banget nggak bisa nongol by video ya saudaraku. Sementara banyak yang bilang sekarang jadi tren ketika kita naik ngevlog di atas mobil yang berhenti. Kalau saya punya alasan ya, karena di mobil posisinya tenang dan kadang-kadang saya bikin vlog sebelum saya masuk kantor. Jadi sekilas langsung saya upload untuk saya berikan apa yang saya dapatkan selama beberapa jam, ya kan, jeda sebelum saya memberikan info kepada Anda dan kepada info atau video selanjutnya. Banyak yang tanya, Gus, kok jam sekian belum tidur gitu kan, 5:30 gitu kan. Hari Minggu kebetulan saya juga hari ini ada tamu sampai pagi. Jadi intinya kita sudah terbiasa melatih untuk malam kita on, kemudian pagi kerja seperti itu. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Jadi banyak yang bertanya-tanya, saya jawab by video saudaraku. Dan di dalam 24 jam kami memang selain saya mengerjakan pekerjaan di rumah, kemudian di padepokan serta di kantor saya bekerja, saya juga di sela-sela waktu itu saya membahas tentang VTube. Apalagi sekarang saya koordinasi dengan para leader-leader, kemudian juga para konten kreator untuk memberikan info kepada Anda saudaraku, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam keadaan, sehingga video-video kami selalu hadir kepada Anda. Oke ya. Hanya kemarin aja saya melihat 80% konten kreator VTube baik yang negatif maupun yang positif mereka membahas tentang KPI. Maka saya mohon maaf kepada Anda bila grup yang dibuat para leader up dan kami semua juga ke Mandala selaku tokoh masyarakat ya kan, itu mengganggu Anda semua gitu kan, mengganggu konsentrasi Anda. Tetapi ingat, tujuan kita adalah hal yang positif. Terus tadi Pak Effendi, semangat selalu Pak Effendi, luar biasa. Di sela-sela beliau masakkan istrinya, kemudian beliau juga meeting. Oke. Beliau mengatakan saya ini baterai semenjak kenal VTube, baterai saya adalah 8 Tesla. Saya ngeliat juga, karena ketika saya telepon Pak Kris begitu, jam berapapun, jam 2, jam 3 diangkat aja, karena beliau juga jarang tidur. Saya lihat Pak Sandikala juga sama, Pak Ustadz Midana Anis. Apalagi para pendiri KPI, para kiai gitu kan, jam berapapun dia on saudara. Kalau siang kerja, inilah satu perjuangan. Saya melihat yang namanya diamond, mereka mendapatkan prestasi sehingga dia bisa menjadi pucuk ya kan tertinggi di VTube pada saat itu, ternyata kerja keras, fokus, dan fast respon. Oke, saya akan memberikan sebuah resonansi sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Effendi, yang saya katakan the power of focus. Pada saat ini memang banyak sekali, apalagi di KPI dan juga di VVLC, saya juga di sana, banyak sekali member-member yang mengeluh, ini bagaimana, ini duit saya belum ada gitu kan. Tadi disampaikan dan saya juga merasakan sendiri. Kalau kita berbicara tentang keluhan semuanya
Semuanya VTuber juga mengeluh, saudaraku. Semuanya. Tidak ada yang saya happy-happy saja untuk masalah finansial. Tetapi saya melihat banyak sekali leader-leader yang mereka tetap fokusnya bukan kepada kekurangan, tetapi fokusnya mereka kepada solusi. Ada yang main aplikasi lain, ada yang dia lebih menekuni yang namanya pekerjaannya yang selain digital begitu, konvensional lah. Kemudian ada juga yang mereka tetap menjalankan apapun yang bisa dia jalankan untuk bagaimana bisa bertahan dan bangkit. Saya di Padepokan memberikan sebuah tema pada saat-saat ini adalah bertahan dan bangkit. Karena apa? Zona kita bukan hanya VTuber, saudara. Banyak sekali orang-orang yang kenal sama saya, dia bukan VTuber dan juga mengeluh. Apalagi dengan permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, gitu kan. Berarti semuanya adalah zonanya adalah bertahan. Kita tidak bisa melihat orang dari sisi wajahnya, tidak. Kadang-kadang orang selalu ceria begitu. Apakah dia tidak punya beban? Punya. Tetapi dia tidak fokus kepada bebannya, dia fokus kepada solusinya. Itulah yang dipegang para konten kreator. Saya melihat dan mengamati bahwasanya mereka fokusnya adalah kepada sebuah solusi dan solusi. Optimisme yang tinggi sembari dia fokus kepada peluang-peluang. Kenapa? Tadi the power of kolaborasi. Bro Ferry, saya melihat videonya, mereka sedang mempersiapkan nanti kalau VTube on, bisnis saya ini harus sudah jalan, sehingga apa? Kita bisa kolaborasikan. Pak Kris juga sama. Pak Kris pagi tadi bahas masalah haters, kemudian yang kedua beliau membahas tentang the power of kolaborasi. Jadi intinya mereka semua bukan berarti terus tidak fast track. Hanya Pak Fendi cerita ada berapa 4 akun, ada yang penuh 1 sampai 6, ada yang sampai bintang 5, ada yang sampai bintang 4. Tentunya dengan rasa yang sama, saudara. Tetapi beliau mengatakan memang saya tidak ngutang, jadi saya nggak ada beban cicilan. Dan kalau kita melihat curhatan para VTuber ini memang yang dia ngadain sertifikat, jual mobil, jual rumah untuk investasi. Dan ketika saya ditanya, Gus, sampean apa juga fast track? Apakah juga saya katakan fast track? Tetapi bagi kami di Sakron Manajemen itu fast track adalah aib. Dan tidak ada doktrin fast track sedikit pun di grup saya. Ada 900 orang kalau nggak salah. Tidak ada. Karena fast track adalah aib dan bosnya itu adalah diri kita. Kalau Anda memiliki kemampuan dalam berbisnis, saya berikan sebuah resiko dulu. Bisnis apapun pasti ada resikonya. Resikonya semacam apa? Kita hitung dulu. Resiko terjelek, resiko terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian, dan itu pasti. Kalau kamu sudah siap mati, berarti kamu siap rugi. Yang jelek dulu dong. Kalau misalnya kamu nggak siap rugi, ya jangan berbisnis. Kemudian yang kedua, kamu harus siap BEP, break even point. Itu risiko yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Anda risikonya adalah untung. Lah bagaimana di dalam keadaan bisnis kita? Saya juga ada beberapa bisnis, ada yang saya teruskan, ada yang saya off-kan di era pandemi karena saya menyesuaikan kondisi saat ini. Kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih untuk bisa kita teruskan. Dan saat ini pun saya melihat salah satu bisnis saya sudah mulai banyak yang tanya-tanya. Kelihatannya alam bangkit ini sudah mulai merambah kita semua. Karena jujur saya bisnis di dalam bukan primer, bukan sekunder, tapi tersiernya. Jadi kalau misalnya saat pandemi orang beli beras saja saya nggak jual itu. Tetapi ketika sekarang sudah ada penggeliatan ekonomi, baru saya akan keluarkan lagi. Kadang-kadang tak bikin status dan seterusnya. Jadi intinya saudaraku, kami atau terutama saya saja, kita selalu fokus kepada solusi. Banyak sekali orang-orang yang sharing masalah keluarga lah, masalah bisnis, masalah, saya ladenin mereka. Dan juga masalah agama ketika ke rumah. Tetapi namanya man arodat dunya fa'alai bi ilmi. Kita berbicara ilmu tentang bisnis, kita harus belajar. Saya latar belakang saya seorang bisnismen dari saya kecil.
ya kan? Kita dididik oleh ibu saya untuk bagaimana bisa hidup bertahan dalam aura bisnis. Kemudian saya juga di lingkungan bisnis, ya. Kakak saya juga seorang pengusaha tekstil, ya kan. Saya banyak belajar kepada beliau tentang mental bisnismen. Pada saat untung ya bangun rumah gitu kan. Pada saat rugi ya jual mobil. Saya belajar banyak. Makanya tetapi alhamdulillah saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, maka saya tidak pernah enggak biasa aja. Saya teringat dengan kawan saya, sahabat saya, senior saya, Pak Kiai Kholik Diamond Malaka. Beliau mengatakan, kita ini harus sederhana, cocok. Kita harus dahsyat, cocok. Kita harus hebat, cocok. Tak tambahin Pak Kiai, kita harus ekstrim di dalam kehidupan ini. Namun sikap kita yang harus sederhana. Subhanallah, luar biasa saudaraku. Jadi intinya powernya adalah fokus. Kemudian yang kedua adalah kolaborasikan. Saat ini sembari kita nunggu Fitup, fokuslah kepada solusi untuk hidupmu, untuk dapurmu. Kalau bahasanya Pak Ibon, fokuslah kepada perutmu. Tetap harus makan loh ya, tetap memberikan motivasi, dan kita juga harus makan dan keluarga. Alhamdulillah selama maintenance kita semampunya juga bertahan di situ. Tetapi saat ini saatnya kita bangkit. Dengan adanya KVI, closing saya, harapan saya setelah berkumpul tetap nanti bagaimana kita berusaha bareng-bareng untuk ada link kepada manajemen. Karena kita, saya katakan VTuber sejati, member saya sering harus bawa, gak apa-apa wis. Kita tetap menginginkan kabar yang A1, kabar yang bening, kabar yang update. Kalau misalnya lewat fitup.co ya kita tunggu update-nya. Kalau melalui My Future Business School kita tunggu update-nya dengan indah, dan setiap malam, setiap hari kita berdoa. Anda juga bisa masuk di KVI juga, link tak taruh di deskripsi ya, atau di komen paling atas. Itu saja, saya nggak panjang kata. Semoga info pertama saya di hari ini bermanfaat. Salam ekstrim.